Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Sri Rahayu dari SI 24E dengan NIM 202400500026. Di sini saya akan menjelaskan hasil activity diagram yang saya buat pada tugas analisis dan perancangan sistem dengan dosen pengampu Ibu Arnilatu SPDKOM Mkom. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan activity diagram sistem peminjaman buku di perpustakaan digital. Di sini terdapat dua streamline. Yang pertama itu ada mahasiswa dan sistem. Di sini juga saya akan menjelaskan alur-alurnya. Nah, di yang pertama itu ada start, kemudian login sistem, selanjutnya ada validasi akun. Nah, di sini terdapat decision, di mana decision ini menentukan apakah akun mahasiswa yang diloginkan itu valid atau tidak. Dan ketika akunnya tidak valid, maka akan kembali lagi ke sistem. Dan ketika akunnya valid, maka akan dilanjutkan ke pencarian buku. Setelah pencarian buku, maka sistem akan menampilkan hasil. Nah, setelah menampilkan hasil, maka mahasiswa bisa memilih buku. Dan selanjutnya ada cek ketersediaan, di mana juga terdapat decision untuk menentukan apakah buku yang mahasiswa pilih itu tersedia atau tidak. Dan ketika buku tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan pesan buku tidak tersedia. Dan ketika buku tersedia, maka akan melanjutkan ke ajukan peminjaman. Mahasiswa dapat mengajukan peminjaman. Nah, di sini juga selanjutnya terdapat Frognote, di mana Frognote ini itu adalah sebagai paralel ataupun aktivitas secara bersamaan, di mana di sini itu terdapat catat peminjaman transaksi dan mengirim email notifikasi. Dan selanjutnya di sini terdapat join node, di mana join node ini itu adalah gabungan dari si frog tadi, dari aktivitas yang dilanjutkan dari frog tadi. Dan setelah itu, setelah aktivitas tersebut bertemu dan berkumpul, maka node selesai. Seperti ini alur dari activity diagram dari sistem peminjaman buku di perpustakaan digital. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram admin mengelola buku. Di sini juga terdapat temuan, yaitu ada admin dan juga sistem. Di sini juga saya akan menjelaskan alur-alurnya, dimulai dari start, kemudian login, selanjutnya memverifikasi data admin. Nah, di sini juga saya menambahkan decision untuk menentukan apakah data terverifikasi atau tidak. Nah, ketika data tidak terverifikasi, maka akan kembali lagi ke login, dan ketika data terverifikasi, maka akan lanjut ataupun kelola buku. Di sini admin dapat memilih bisa menambah buku baru, mengubah data buku, dan juga menghapus buku. Nah, setelah admin melakukan ataupun memilih dari salah satu yang tertera di sini, maka akan tersimpan ke data, dan sistem bisa menyimpan perubahan data tersebut. Selanjutnya, setelah data tersimpan, maka sistem akan memperbarui data buku di database. Dan setelah diperbarui, selanjutnya prosesnya yaitu selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas activity diagram yang saya buat pada tugas analisis dan perancangan sistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.